sudah jam 11, kita mulai aja. Untuk hari ini saya mau ngebahas tentang apa itu pengalaman pengguna atau UX designer ya. Jadi sebenarnya kalau minggu lalu kan kita ngebahasin dari sisi manusianya. Nah, sekarang kita mau bahas dari sisi komputernya atau dari sisi interaksinya ya. Bagaimana bentuk interaksi antara manusia itu dengan komputer atau lebih dikenalnya dengan UX ya, user experience. User itu pengguna, experience kan pengalaman ya, pengalaman pengguna. So, saya penasaran sih di sini, apakah masih ada yang belum bisa membedakan antara UI dengan UX? Nah, saya mau tanya dulu ya di sini sebagai pembuka nih, biar teman-teman juga coba untuk speak. Siapa ya? Ini random ya. Jangan live lo ya. Ini langsung ada yang live. Aditya Krisna ada nggak? Hadir, Bu. Oke, nah Aditya Krisna, coba menurut bahasa Krisna sendiri ya, UI itu yang bagaimana, UX itu yang seperti apa? Itu perbedaannya apa? Kalau UI itu untuk membuat tampilan produk lebih menarik. Kalau UX memberikan kenyamanan saat memakai produk. UI itu lebih menarik, UX kenyamanan saat menggunakan produk ya. Oke, bisa masuk, tapi masih ada yang kurang. Coba kita tanya pendapat dari Iqbal deh. 3360 Iqbal. Ya, Bu. Hampir sama sih sama ada tadi, Bu. Untuk UI itu untuk lebih menarik ke desain produknya, terus UX itu untuk kenyamanan selama penggunaannya itu. Ya. Oke. Kalau Bayu Setio? Ya, Bu, hampir sama, Bu. Sama semua. Gimana Bayu? Kalau UI itu tampilan kenyamanan, Bu. Kalau saya kayak gitu. Gimana? Maaf, Bu, ramai di pinggir jalan rumahnya. Oh iya. Masih ada yang kurang ya. Coba kita tanya lagi Muhammad Farhan. Adakah Muhammad Farhan di situ? Oh iya, teman-teman. Untuk hari nanti kita lebih ke sistemnya games ya. Kuliahnya sistemnya ada gamifikasinya. Jadi semua yang presensi hari ini yang hadir di Google Meet hari ini itu punya 10 punya tabungan poin ya, poin keaktifan. Nah, kalau misalnya nanti ada teman-teman yang saya tanya ternyata nggak menjawab atau orang yang hilang ya nggak tahu kemana, nanti poinnya akan hangus gitu. Jadi kalau misalnya dipanggil nggak ada orangnya atau nggak jawab atau pas ya nggak bisa jawab, poinnya berarti hilang gitu.
Nah, makanya ini harus stay terus ya di sini, dengarkan, pasang telinganya. Nanti kalau saya panggil namanya harus langsung muncul gitu. Oke, tadi sampai di mana? Sampai di Farhan ya. Farhan, coba bedanya UI dengan UX apa? Tahu nggak? Apakah ada Muhammad Farhan di sini? Ya betul, 2115 ya. Farhan ada berapa orang sih di sini? Silakan. Dijawab. Jaringannya lelet katanya. Boleh dijawab di chat ya kalau nggak bisa ya. Kalau nggak bisa boleh di chat. Oke. Tadi Farhan dijawab dulu ya. Sambil saya jelasin. Jadi perbedaan UI dengan UX di sini adalah kalau kita, nah betul kata Farhan, kalau kita ngomongin UI, interface itu lebih fokus ke visual atau tampilan ya. Tadi dibilang supaya menarik gitu, nah itu salah satunya, supaya menarik. Tapi sebenarnya jawaban dari teman-teman tadi yang supaya memberikan kenyamanan, itu sebenarnya termasuk salah satu di UI juga, tugasnya user interface juga gitu. Jadi supaya menarik, supaya nyaman dipandang ya, supaya nyaman dilihat oleh mata, itu juga user interface gitu. Kalau saya analogikan misalnya seperti di sini ada lip cream ya, lip cream. Ada produk lip cream. Nah, bentuk dari produknya ini ya, desainnya dia kotak kan, terus ada nama produknya, logonya, kemudian warnanya, warna yang dipilih, kemudian ukurannya segini gitu ya. Itu disebut dengan UI, user interface. Sedangkan user experience itu adalah ketika saya diawali dari mengenal produk ini. Misalnya saya lihat iklannya di Instagram gitu ya, muncul nih iklan di Instagram, lalu saya tertarik, akhirnya saya klik Instagramnya, saya beli produknya, lalu datang, terus saya buka packagingnya, saya cek, oh ternyata lucu juga ya ini produknya gitu ya, enak dipegang, kecil juga, terus gampang dibawa-bawa di kantong misalnya. Itu yang saya rasakan. Lalu saya buka gitu cara pakainya gimana ya, terus saya lihat, oh ternyata dia ada aplikatornya di sini, seperti kuas, cuman dia bentuknya ketika di-apply di bibir ternyata lembut gitu aplikatornya. Nah, itu yang saya rasakan ketika menggunakan produk ini. Nah, itu yang disebut sebagai UX, user experience, atau pengalaman pengguna. Pengalaman saya ketika saya pakai produk ini. Ketika saya mengenal, dari awal mengenal sampai saya pakai gitu. Itu yang disebut dengan UX tadi. Jadi UI itu lebih ke visualnya benar, untuk kenyamanan, untuk biar menarik gitu ya. Sedangkan UX itu fokusnya agar si produk itu ketika dilihat, digunakan oleh user itu memberikan kesan yang positif. Nah, kesan yang positif itu gimana caranya? Berhubungan dengan apa gitu? Yang pertama harus berhubungan yang pasti visualnya harus bagus, harus menarik. Yang kedua, harus bisa memenuhi apa yang saya harapkan dari produk ini. Ini kan berarti lip cream ya, berarti saya berharap kalau pakai ini di bibir itu bisa bagus gitu ya. Itu kan harapannya. Nah, produk ini berarti harus bisa memenuhi harapan saya itu gitu. Terus kalau dipakai itu bisa membuat nyaman gitu ya, diaplikasikannya nyaman, gampang gitu, mudah gitu. Nah, makanya mereka membuat aplikator yang misalnya di sini bentuknya pipih dan juga lembut gitu. Jadi nggak kasar. Di sini kan ada bulu-bulu halusnya ya. Seperti itu.
Itu yang dinamakan UX tadi. Kalau dianalogikan ke produk seperti ini ya. Ada bermacam-macam sebenarnya. Jadi UX itu kalau di benda itu tadi seperti yang saya contohin. Tapi kalau di teknologi, di sistem, di aplikasi itu nanti hampir mirip juga ya. Tapi lebih ke bagaimana cara ketika user menggunakan aplikasi tersebut. Alurnya, kemudian apakah dia mendapatkan informasi yang diharapkan gitu. Itu kalau yang di teknologi ya. Nah, kebanyakan ya itu tadi banyak yang salah kaprah ya tentang UX designer itu. UX designer itu sebenarnya termasuk seperti arsitek ya. Arsitek itu kan dia merancang rumah, tapi tidak hanya dia memikirkan catnya warna apa, bagaimana fasad atau tampilan depan rumahnya, kan enggak ya. Arsitek itu kan juga memikirkan pondasinya ya. Pondasi-pondasinya, bahan-bahan yang akan digunakan, bagaimana bentuk dari rumahnya itu nanti biar orang yang di dalamnya merasa nyaman gitu. Jadi membuat interface itu seperti membangun rumah ya, membuat produk itu seperti membangun rumah. Harus pondasinya harus tepat. Gitu. Jika pondasinya tidak tepat, maka mau visual sebagus apapun itu jadi sia-sia kan gitu. Jadi ibarat tuh luarnya udah bagus, ternyata dalamnya gini doang gitu ya. Nggak dapet apa-apa, bisa menyelesaikan permasalahan itu gitu. Bagus, nah itu kan berarti sia-sia kan gitu. Tidak dibuat UX-nya itu tidak dibuat dengan baik. Gitu. Ada 5 ya, ada 5 elemen atau lapisan dalam user experience. Gitu. Nah, di lapisan paling bawah, ini cara bacanya ini ya, dari bawah ke atas. Jadi elemen user experience ini ada 5 level sebenarnya, 5 lapisan. Ini 5 plans ya, metode 5 plans. Di lapisan pertama yang warna kuning, seperti yang kalian lihat di screen ya, yang warna kuning, tolong yang kalian pin ininya ya, yang saya share screen gitu, jadi biar kelihatan besar ininya, gambarnya. Nah, di lapisan pertama itu ada user needs atau site objective. Maksudnya di sini adalah di tahap atau level lapisan pertama, seorang UX designer itu dia melakukan riset terhadap kebutuhan user. User needs. Needs itu kan kebutuhan ya. Apa sih sebenarnya kebutuhan user? Apa sih sebenarnya permasalahan dari user? Gitu. Nah, dia riset, dia tahu. Kemudian harus tahu juga site objective. Tujuan dari produk itu dibuat untuk apa? Dari segi bisnis gitu, tujuan bisnis gitu, atau tujuan tujuan produk itu kita sebagai founder, kita sebagai developer yang mengerjakan produk klien. Harus tahu dulu klien itu pengen dibuatnya produk untuk apa sih sebenarnya gitu. Contoh gini, posisi misalnya di sini kalian bertindak sebagai UX designer ya di sebuah startup, mana startup kalian itu membuat produk sendiri gitu. Nah, berarti kalian harus tahu tujuan dari startup bikin itu apa gitu. Maksud saya di situ ya. Atau misalnya kalian sebagai UX designer yang mau mengerjakan produk untuk klien gitu. Jadi kalian dapat klien misalnya di sana. Nah, kalian harus sudah tahu maksud si klien kalian bikin produk aplikasi ini itu untuk apa sih gitu. Misalnya si klien ingin dengan adanya aplikasi ini perusahaannya bisa lebih dekat dengan customer. Jadi relationship management misalnya ya kayak gitu. Jadi tujuannya untuk itu.
atau misalnya tujuannya agar bisa kan sales atau penjualan lebih gitu ya. Nah, tiap perusahaan itu yang berbeda-beda kan. Penjualan kah, mengumpulkan customer kah, untuk engagement ke customer kah, gitu. Ada sendiri beda kan. Nah, lalu jadi ada dua sisi di sini. Sisi customer atau user dan client atau sisi perusahaan kita gitu. Tujuan, ada dua tujuan. Kalau tujuan apa? Misalnya user ingin bisa permasalahannya misalnya di apa ya? Di proses pemesanan yang lambat misalnya ya. Nah, masalahnya di situ dari sisi user. Lalu user itu butuh ketika dia pesan produk itu, pesan produk dari sebuah perusahaan, dia ingin segera produknya sampai di tangannya gitu ya. Itu kebutuhan user. Sedangkan kebutuhan perusahaan adalah ingin customer-nya merasa lebih terpuaskan ya ketika membeli produk gitu. Jadi ingin menciptakan pengalaman pengguna yang lebih cepat lagi gitu. Nah, contohnya tuh kalau level pertama. Kemudian masuk ke atasnya lagi level kedua itu ada fungsional specification dan content requirement. Functional specification itu maksudnya apa sih kebutuhan fungsional dari produk yang akan kita buat ini gitu. Kalau saya contohkan di aplikasi, misalnya kebutuhan fungsional itu seperti user bisa membuat akun gitu ya pada aplikasi. User bisa melakukan menyimpan produk ke dalam wishlist misalnya. Kemudian user bisa melakukan pembayaran dengan dua metode misalnya. Jadi itu kebutuhan fungsional namanya gitu ya. Berarti sistemnya harus punya dua metode pembayaran. Kemudian kalau content requirement berarti kebutuhan dalam aplikasi tersebut apa aja gitu. Misalnya ini apa ya aplikasi saya contohin biar lebih gampang. Aplikasi tentang financial management misalnya pengelolaan keuangan. Nah, user butuh informasi cara mengelola keuangan. User ingin bisa lebih teredukasi ya untuk mengelola keuangannya misalnya. Lalu kebutuhan konten dalam aplikasi itu jadinya berarti yang dibutuhkan di aplikasi adalah adanya konten yang bisa mengedukasi. Misalnya dalam bentuk video. Bagaimana requirement-nya konten tersebut? Oh, minimal ada video format apa namanya yang bisa diakses dengan mudah ya kapan aja dengan durasi minimal 5 menit misalnya seperti itu. Jadi sudah ditentukan dulu gitu loh di awal kira-kira konten yang dibutuhkan apa gitu. Oke, lanjut. Yang berikutnya di elemen atau di lapisan ketiga, interaction design dan information architecture itu masuk ya ke rancangan arsitektur dari aplikasinya itu nanti seperti apa. Kalau saya gambarkan, nanti ada dua output di level ketiga ini, yaitu yang disebut user flow. Biasanya bentuknya seperti diagram atau flow chart. Nah, seperti ini ya. Di
alur ya. User flow itu alur, bagaimana nanti perjalanan dari pengguna ketika menggunakan produk aplikasi yang kita buat. Misalnya, oh dari awal pengguna harus masuk ke homepage dulu, kemudian harus ngapain? Oh, masuk ke halaman detail buku, kemudian keranjang belanja, selanjutnya check out, terus dia harus ngapain lagi. Nah, ini salah satu contoh dari user flow itu tadi ya. Alur ketika dia menggunakan produk yang kita buat gitu. Jadi ini sudah gambaran interaksi ya. Gambaran interaksi user dengan aplikasi atau web atau sistem yang dibuat. Contohnya seperti ini. Jadi gambarnya nanti lebih ke seperti flowchart gitu, diagram alur ya. Nah, kemudian ada juga informasi arsitektur ya. Arsitektur informasi itu sebenarnya hampir mirip apa namanya sitemap gitu ya. Kalau kan alur ke lebih ke di awal user harus ngapain gitu. Nah, sedangkan information arsitektur itu susunan ya. Susunan dari tampilan atau UI yang akan dibuat itu nanti bagaimana, strukturnya itu bagaimana gitu. Kalau digambarkan ini sudah secara detail ya. Nah, kalau digambarkan misalnya nanti akan seperti ini. Oh, di menu utama nanti ada apa aja? Ada account management, ada misalnya destination, customer service dan sebagainya. Lalu setelah itu nanti mengarah kemana? Jadi bentuknya lebih ke struktural, bagan-bagan gitu. Sedangkan yang user flow tadi lebih ke tujuan dari aplikasi itu untuk apa sih? Misalnya kayak flow Gojek ada nggak ya? Nah, misalnya aplikasi Gojek di sini ya. Gojek itu kan utamanya adalah kita pergi ke satu tempat atau misalnya di sini pesan makanan ya. Nah, user flow itu biasanya dipecah menjadi per aktivitas-aktivitas. Contoh, aktivitas ketika order food ya atau makanan. Nah, yang pertama harus ngapain? Ini nggak terlalu detail ya. Kita cari yang detail. Ini apa ya? Bukan. Kita cari ada nggak ya? Nah, ini dia. User flow dari GoFood. Pertama, akses kemudian pilih GoFood, kemudian di sini ada ternyata lihat promo, kemudian sudah tahu yang ingin dipesan, lalu dia search ya, mencari nama makanannya, kemudian kalau sudah ketemu yang ingin dipesan, maka dia akan memilih makanan dan minumannya. Dilihat ya alur panahnya di sini. Menu, lihat detail pesanan, menambahkan catatan. Kalau tidak, berarti langsung masuk ke pembayaran, lalu pesanan diantar. Nah, ini alur atau user flow tadi dalam melakukan pemesanan makanan. Jadi ada dua sisi di sini ya. Desain untuk interaksinya nanti bagaimana dan desain dari arsitekturnya bagaimana. Nah, masuk ke level berikutnya, level keempat, masuk ke visual design. Bagaimana informasinya, navigasi atau desain dari interface-nya itu sendiri. Biasanya berupa wireframe dulu. Jadi di awal bisa bahkan dimulai dari sketsa juga bisa ya. Sketsa UI. Nah, misalnya kalian coret-coret dulu. Ini sketsa yang bagus banget. Coret-coret dulu misalnya di kertas itu boleh ya. Atau kan crazy. Jadi kalian punya satu kertas itu dilipat jadi 8 bagian. Jadi ada 8. Lalu kalian gambar di situ. Itu namanya crazy eye teknik. Jadi menggambar tas terlebih dahulu, kemudian tergambarkan ide yang tadi gitu. Nah, contohnya kayak gini.
kan udah kegambar, lalu kalian bikinlah wireframe-nya. Wireframe itu semacam bentuknya digital nanti dan sudah lumayan detail ya. Seperti ini. Jadi kalian bikin di software online aja ya. Banyak kok ya tools untuk wireframe ya. Kalian ketik aja wireframe online tool gitu. Nanti akan muncul di sini. Nah, ada pakai Figma, wireframe yang mockup.com, balsamic.com. Dan juga dicari ya, gratis-gratisan aja. Itu pakai pensil project juga bisa. Saya belum pernah sih yang Figma biasanya saya. Oh, ini ternyata ada linknya ya. Ada yang berbayar. Usahakan cari yang gratis dulu aja buat belajar ya. Nah, kalau udah wireframing ya, membuat desain dalam bentuk digital, selanjutnya masuk ke visual design. Nah, visual design ini lapisan terakhir dalam sebuah UX element. Jadi biasanya masuknya ke mockup ya, mockup UI. Mockup itu tampilan aplikasi dalam bentuk gambar, tapi sudah seperti real ya. Tampilan nanti akan seperti apa. Jadi sudah ada konten tuh gambar-gambarnya sudah ada, ikonnya sudah ada. Kemudian kalau di situ misalnya ada muncul harga, berarti sudah ada gambaran harganya gimana gitu ya. Lalu sudah ada warna-warna yang dipilih, sudah ada primary, secondary color-nya, sudah ada juga tipografi. Tipografi itu yang berkaitan dengan teks, pemilihan font, jenis font, ketebalannya berapa, kemudian ukurannya berapa gitu. Jadi lengkap sudah, tapi bentuknya masih berupa gambar gitu. Nah, lalu setelah mockup lanjut ke prototyping. Jadi dari gambar ini tadi kita tempelkanlah ke software untuk prototyping. Contohnya seperti Figma ya. Coba saya cari di sini. Jadi misalnya kita bikin prototype di Figma. Jadi dari gambar-gambar yang udah kita desain tadi kita tempelin lah ke Figma, lalu kita kasih interaksi. Jadi nanti tinggal kalian di drag and drop aja sih. Kalau di Figma kan gampang ya. Kita bisa ngasih interaksi per elemen. Misalnya saya pengen ngasih gambar ini kalau diklik nanti ngarahnya ke halaman ini misalnya, detail ini gitu. Nah, nanti di Figma itu udah gampang banget kita bisa mensimulasikan ya produknya. Kalau di sini saya kasih contoh adalah web. Ini web yang pernah saya bikin di Figma, web sebuah toko ya. Nah, ketika saya klik salah satu produk, langsung muncul di sini detail produknya. Kemudian saya masukkan ke keranjang. Maka di sini di bagian bawah muncul ininya ya, keranjang belanjanya di bawah. Jadi ini saya implementasikan seperti di aplikasi. Lalu saya klik, oh ini kenapa nih? Ada masalah. Enaknya Figma itu dia bisa diakses di browser ya. Jadi nggak harus install, itu bisa. Nah ini sudah muncul satu barang di keranjang, saya klik lagi, dia masuk halaman ini. Semua ini tanpa coding, jadi mirip seperti website aslinya ya. Tapi di sini hanya gambar aja, gambar yang bisa diklik gitu. Jadi ini benar-benar tanpa coding sama sekali. Sayangnya kita nggak bisa nginputin di sini ya. Input ngetik nama, email itu nggak bisa. Jadi hanya interaksi klik button atau klik dari halaman konten aja gitu. Tuh, nah itu contoh dari prototype.
Itu yang terakhir. Jadi ternyata di user experience itu hanya sampai prototyping. Yang penting sudah bisa tergambarkan bagaimana interaksi atau pengalaman dari pengguna ketika dia menggunakan produk digital tersebut gitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, boleh? Tadi sudah dijawab. Aman, Bu. Nggak ada. Lanjut ya. Selanjutnya, kemampuan apa lalu yang harus dimiliki oleh seorang UX designer? Nah, jadi UX designer itu dia apakah harus bisa coding? Gitu. Jawabannya nggak harus sih sebenarnya. Nggak harus dia bisa coding ya, karena nanti ada tugasnya sendiri si programmernya gitu. Seorang UX designer itu dia harus bisa yang pasti gambar ya, membuat low dan high fidelity design dalam bentuk wireframe dan desain mockup. Kemudian dia harus punya kemampuan untuk kolaborasi. Kemampuan kolaborasi terdiri dari komunikasi, negosiasi, dan menentukan prioritas. Jadi dia harus bisa memikirkan nih, misalnya dana dari perusahaan itu terbatas. Jadi tidak semua fitur bisa diimplementasikan dalam satu buah aplikasi. Karena kalau misalnya semuanya fitur itu di dalam satu launching itu harus sudah ada, nggak cukup gitu biayanya, ya kan? Bikinnya jadi lebih lama, akhirnya harus gaji programmer lebih banyak, ya kan? Jadi dia harus bisa nentuin, memprioritaskan mana nih kira-kira fitur-fitur yang paling utama dulu yang akan di launching gitu. Nah, di situ kemampuan dari si UX ini. Jadi dia harus bisa berkolaborasi, komunikasinya juga harus baik, karena apa? Dia juga nanti mungkin akan presentasi dengan klien gitu, atau dia mempresentasikan desainnya dengan stakeholder, dengan programmernya, dengan project manager gitu. Kemudian harus paham proses bisnis ya, dia harus mengerti sekarang ekonomi itu sedang berjalan seperti apa di negara, kemudian harus paham juga bagaimana cara menganalisis data. Karena semua keputusan yang diambil juga harus berdasarkan data-data ya. Jadi tidak boleh berdasarkan asumsi pribadi. Asumsi pribadi itu misalnya yang gini. Menurut saya kok sebaiknya menu ini ditaruhnya di sini ya gitu. Atau misalnya menurut pengalaman saya bagusnya kalau produk ini warnanya ini deh gitu. Itu kan kayak asumsi pribadi kan. Nah, harus dia menentukan sesuatu itu harus berdasarkan data. Kenapa kok keputusannya itu gitu. Misalnya kayak gini. Sebaiknya menu A itu posisinya diletakkan di sebelah kanan aplikasi itu dengan tombol button yang besar. Kenapa? Karena misalnya 80% dari penggunanya itu menggunakan aplikasi ini di luar ruangan, dan kalau sebuah aplikasi digunakan di luar ruangan gitu ya, itu kan berarti nanti kena cahaya dari matahari kan, jadi kayak screen-nya akan tidak begitu terlihat gitu, ada pantulan dari matahari, sehingga buttonnya harus dibuat cukup besar gitu ya, atau dengan warna yang sedikit cerah gitu agar gampang terlihat sehingga lebih mudah diklik oleh pengguna. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi ada datanya gitu. Lalu dia harus tahu juga tren teknologi sekarang ya, perkembangannya bagaimana. Oh, ternyata di tahun 2018 misalnya kemarin Google meluncurkan namanya Google Material Design. Itu adalah guideline yang bisa dipakai oleh para desainer dalam membuat sebuah desain untuk aplikasi Android. Misalnya kayak gitu. Jadi dia harus update terus nih tentang tren teknologi. Yang terakhir dia harus paham sedikitnya tentang perilaku manusia dari sisi kebiasaan, behavior tadi, kemudian bagaimana kebiasaan ekonomisnya manusia dan psikologi. Gitu. Jadi seenggaknya dia paham, seenggaknya dia tahu lah ya, tanpa harus kuliah, tanpa harus belajar. Mungkin
ketika memang dia udah fokusnya di sini, bolehlah misalnya ikut kursus atau ikut short course tentang psikologi, tentang dunia manusia, itu nggak apa-apa untuk menambah pemahamannya. Seperti itu. Lalu bagaimana sebuah perusahaan meng-hire seorang UX designer? Itu yang pasti dari pengalaman, dari portofolio. Jadi kalau kalian bikin desain UX, itu usahakan harus dibuat versi online-nya ya. Maksud saya diposting. Jadi seenggaknya kalian ketika bikin CV nanti, kalian udah punya portofolionya dalam bentuk online sehingga bisa diakses hanya dengan menggunakan link gitu. Jadi si HRD-nya tuh tinggal klik aja langsung bisa lihat desain kalian gitu. Nah, bisa pakai ini tadi ya, Figma. Figma nanti kan ada linknya, kalian ubah jadi short link. Bisa juga kalian bikin portofolio di Behance ya. Behance UX. Nah, nanti kalian daftar akun aja di sini. Behance.net, Behance ya, Behance tulisannya ini. Di Behance ini ada banyak banget portofolio desainnya. Ini contoh nih, dia bikin UX design portofolio tahun 2020 oleh yang bikin adalah Sarwin Kumar. Jadi si Mas Sarwin ini kemudian dia presentasikan di web Behance ini. Oh, dia pernah bikin desain Madfish apps gitu ya. Kemudian dia jelaskan juga bagaimana proses risetnya. Nih dijelaskan guideline-nya dari riset itu, akhirnya dia menemukan apa. Nih ya, yang tadi saya jelasin. Jadi dia ada user beberapa orang gitu, kemudian dia juga melakukan survei, kemudian menghasilkan keputusan atau desain guideline dari risetnya, yaitu menggunakan minimal 16 ukuran 16 font size ya sebagai standar. Kemudian kontras rasionya 4:5:1 ya untuk web content accessibility guideline. Jadi minimal kontras rasionya ini, kemudian menggunakan minimum 44 kali 44 pixel untuk elemen batu. Jadi keputusan-keputusan ini semuanya berdasarkan riset sebelumnya ya, sehingga bisa menghasilkan data yang digunakan untuk menentukan guideline atau pedoman dalam desain aplikasi yang dia buat. Lalu ini wireframe-nya, kemudian ini mockup-nya gitu. Jadi nih kayak gini. Ini kayaknya aplikasi untuk pengingat minum obat ya. Terus ini juga ada yang dia bikin lagi about care, apa ini, aplikasi dokter kayaknya, dokter. Nah, kalian bisa bikin portofolio seperti ini ya. Jadi sangat mudah diaksesnya karena sudah online, orang bisa ngelihat hasil dari pemikiran kalian, hasil desainnya gitu. Daftar aja kalau kalian tertarik di UI UX, silahkan bikin akun di website behance.net ini ya. Ini banyak sebenarnya, tidak hanya UI UX, kalau di sini ya kontennya. Kelihatan ya alamatnya ini. Saya nggak bisa zoom yang ini soalnya. Itu. Terus studi kasus yang kedua. Nah, biasanya perusahaan itu akan memberikan sebuah permasalahan ya. Jadi ngasih masalah sebagai studi kasusnya dari nanti kalian disuruh memecahkan masalah tersebut dengan mendesain produk gitu, dengan mendesain itu yang bisa men-solving permasalahan yang dibuat oleh perusahaan ini. Gitu biasanya caranya mereka meng-hire seorang UX designer. Lalu ada beberapa peran UX itu sebenarnya. Jadi UX itu tidak hanya melakukan desain ya, tapi dia juga harus research dulu atau disebut dengan UX researcher.
kemudian dia membuat arsitektur dari produknya tadi, dan juga memikirkan ya konten-konten yang ada di dalamnya, atau disebut dengan UX writer. Nah, biasanya kalau perusahaannya besar seperti Gojek, itu dia punya sendiri, UX itu punya peran-perannya sendiri. Jadi tidak hanya satu orang UX designer, tapi ada yang namanya UX researcher, UX writer gitu ya. Nah, di sini saya ada contoh ya, satu video UX researcher Gojek, namanya Mbak Gita kalau nggak salah. Nah, makanya tertarik juga untuk tahu seperti apa sih. Kita lihat dulu ya tentang cerita seorang UX researcher bernama Mbak Gita ini. Dia sebagai UX researcher di Gojek, aplikasi Gojek. Gojek itu menjadi salah satu alternatif transportasi yang saya gunakan setiap hari gitu. Makanya tertarik juga untuk tahu seperti apa sih bekerja sebagai researcher di perusahaan yang biasanya banyak banget dipakai sama orang. Nama saya Gita, saya berusia 24 tahun, saya lulus di tahun 2015 dan saya banyak bekerja di beberapa proyek penelitian sampai akhirnya pada Januari 2017 lalu saya memutuskan untuk bergabung di Gojek sebagai UX researcher. Tentu karena setiap hari ada tantangan baru yang harus saya kerjakan gitu, terutama karena produk yang saya handle ini adalah driver app. Hampir setiap hari saya berurusan dengan driver. Saya banyak bergaul sama mereka, banyak ngobrol, banyak menghabiskan waktu dengan mereka sampai akhirnya saya bisa membuat satu report yang akhirnya menyatakan bahwa oh ternyata problem mereka adalah ini sih. Apa sih yang membuat UX researcher di Gojek itu spesial? Diversity dalam timnya. Jadi researcher di sini ada yang latar belakang pendidikannya psikologi, ada yang latar pendidikannya IT, dan saya sendiri ini antropologi. Sehingga tim UX research ini tuh semakin kaya, dan karena disiplin ilmunya juga beragam, jadinya ketika kita menemukan satu insight dan kita diskusikan, itu kita bisa menemukan suatu temuan yang menarik gitu karena diversity-nya itu. Gojek tuh membuat saya berkembang gitu. Mungkin kalau saya lihat diri saya di 10 bulan yang lalu sampai sekarang, saya merasa banyak banget hal yang bisa saya improve. Nggak cuma dari cara kerja saya sebagai researcher aja, tapi sebagai orang yang bekerja dengan tim-tim lain gitu. Di sini saya juga melihat bahwa kita itu diberikan keleluasaan yang begitu besar untuk mengeksplor apa aja sih sebenarnya hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi nggak semata-mata kita dikasih kerjaan terus, tapi kita juga bisa mencari sebetulnya apa nih yang menarik untuk kita eksplor lebih dalam. Ya, itu tadi ya gambaran dari seorang UX researcher di Gojek gitu. Nah, tadi kan di awal-awal video dia diperlihatkan ya tentang dia harus ketemu dengan para driver, ya dia sering ngobrol dengan driver nih di sini ya. Diskusi ya, dia membuat sebuah forum diskusi dengan driver agar bisa menggali sebenarnya apa permasalahan yang dialami oleh para driver misalnya, terutama ketika mereka menggunakan aplikasi Gojek itu ya. Sehingga ditemukanlah data-data yang bisa meningkatkan kembali, mengimprove kembali aplikasi Gojek ini gitu. Dan tadi dia juga ngomong ya, ada satu keyword yang saya tangkap yaitu diversity, perbedaan gitu. Jadi banyak background di Gojek itu sendiri, ada antropologi, ada psikologi, ada IT gitu ya sebagai researchernya gitu. Jadi ternyata UX researcher itu tidak harus dari background IT gitu kan, karena justru seorang UX researcher itu dia akan lebih banyaknya nanti juga bertemu dengan manusia gitu kan, menganalisis manusia gitu akhirnya. Makanya tadi juga di Gojek itu banyak background pendidikan gitu. Nah sebenarnya hal itu tergantung dari perusahaannya juga ya. Kalau memang perusahaannya
udah skalanya besar dan mereka memang memikirkan ya fokus terhadap user experience ini, maka dia akan ya udah mencari orang-orang yang kiranya siapa saja yang bisa memberikan kontribusi terhadap produk yang akan mereka kembangkan gitu. Jadi semua itu balik lagi tergantung ke perusahaannya. Apakah di setiap perusahaan ada UX designer gitu? Belum tentu gitu ya. Kalau memang dia sadar bahwa sebuah desain produk itu penting, maka akan ada gitu. Lalu apakah UX designer selain UX designer juga ada UX researcher, ada writer? Belum tentu juga. Kalau perusahaannya memang masih startup, belum punya banyak biaya, maka ya udah UX designer itu juga akan merangkap sebagai dia UX researcher juga, yang melakukan riset juga. Dia juga melakukan UX writer juga, yang membuat desain kontennya biar menarik gitu. Jadi semua peran ini dilakukan oleh satu orang. Kalau perusahaannya memang masih skala kecil dan belum cukup biaya gitu ya untuk meng-hire banyak orang. Seperti itu, teman-teman. Oh, ternyata habis ya. Oke, nah sampai di sini apakah ada pertanyaan? Aman. Oke. Alhamdulillah ya. Clear. Baik, teman-teman, tadi ya tentang UX ya, elemen dari UX itu, kemudian peran-peran di dalam UX itu apa aja gitu ya. Sebelum saya tutup, sebenarnya saya mau ngasih contoh ya. Ada ini ya, UX writer tadi ya, istilah UX writer. Penulis kan, writer itu sebenarnya apa sih yang dilakukan? UX writer itu sebenarnya tidak hanya memikirkan apa kira-kira kalimat-kalimat yang akan muncul di dalam aplikasi atau konten gitu. Tapi dia juga mendesain lebih ke selain kalimat juga bagaimana nanti nih ilustrasinya biar menarik, ilustrasi misalnya ketika terjadi kesalahan tapi enggak yang terkesan menyalahkan user gitu misalnya. Gimana biar lebih ramah terhadap pengguna gitu. Jadi biar aplikasi ini seolah-olah seperti ngobrol dengan orang gitu. Nah, itu gimana? Nah, contohnya kayak ini saya pakai Gojek lagi ya karena memang udah bagus banget konten di dalamnya. Oh, ini pecah ya gambarnya ya. Oh, ini. Nah, misalnya kayak kalimat ini nih. Wah, kejauhan gitu ya. Supaya driver nggak masuk angin, kami batasi jarak layanan paling jauh 25 km. Itu kan pesan yang sebenarnya agak kecewa kan kalau dari sisi user ketika dia mau order tapi ternyata karena saking jauhnya ini kan beda kota mungkin ya dia ordernya di kota sebelah misalnya di Magelang gitu sedangkan kita di Jogja gitu kan. Nah itu kan jauh banget dan kalau sebentar kayaknya gempa nggak sih nih teman-teman? Iya Bu, gempa Bu. Iya Bu, gempa Bu. Saya izin lari keluar rumah dulu Bu. Di sini aman sih Bu. Aman. Malah aman. Tempat saya Bu, aman banget Bu. Aman ya. Gempa. GWS. Oke. Aman ya teman-teman. Saya kaget soalnya di depan saya ada tanaman ini ya pot terus dia getar-getar gitu. Masih pada ini kan? Ngumpul kan nih? Aman Bu, malah nggak kerasa. Yang di Jogja mungkin kerasa ya. Saya nggak tahu saya ada di mana. Oke, udah tenang, jangan panik. Kita lanjut. Nah ini contoh ya teman-teman, penggunaan kalimat agar si customer tadi nggak kecewa karena di situ dia ngejelasin ya gimana caranya gitu
Kalau misalnya ordernya kejauhan kan kasihan juga kan drivernya. Jadi dia jelasin di situ dan digunakan ilustrasi-ilustrasi yang menyenangkan di situ. Ada senyum gitu ya dari drivernya gitu. Jadi itu tugas dari seorang UX writer. Itu teman-teman. Nanti cari lagi konten keywordnya ini ya. Tulis aja UX writer nanti di Google, ada banyak banget contoh-contoh case study dari buat postingan juga. Di pertemuan 3 nanti teman-teman masuk ke bagian classwork. Kalau classroom kalian bahasa Inggris, nanti tulisannya classwork, atau kalau bahasa Indonesia tugas kelas. Lalu ada pertemuan 3 komputer sebagai komponen, ada materi PDF-nya juga, dan juga ada video ya. Video penjelasan dari Ibu Rifda, dosen mata kuliah IMK juga, cuman di kelas lain. Tentang perbedaan UI dan UX juga. Jadi kalau kalian masih belum jelas atau masih pengen mendengarkan penjelasan dari dosen yang lain, silahkan akses di Google Classroom-nya gitu. Itu aja ya teman-teman untuk hari ini. Terima kasih sudah join. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tadi ada Tuan juga sebentar ya, ada gempanya juga. Semoga kalian sehat dan aman terus di sana, di rumahnya. Sampai ketemu lagi. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Stay safe, Bu.